Ya, dan juga saat ini kita sudah tersambung bersama salah satu pelaku usaha bidang pariwisata yang juga kita akan bertanya mengenai memasuki fase new normal ya, transisi Betul sekali. new normal. Dan Yunita, saat ini kita bersama siapa? Bersama Bapak M.Ali Maheki, di mana menuju new normal ini sejumlah objek pariwisata ada yang telah mulai dibuka. Untuk mengetahui sejauh mana pariwisata menuju new normal, kita akan tersambung dengan salah seorang pelaku pariwisata di Kota Palu, Bapak M.Ali Maheki. Ya, Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore Pak Ali, suara kami cukup jelas didengar? Sangat jelas. Baik. Sangat bagus suaranya, Mas. Baik, Pak Ali, kita langsung saja. Pak Ali sebagai pelaku usaha pariwisata ya, memasuki fase new normal ini. Usaha atau upaya apa yang Bapak lakukan untuk dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak Ali? Iya, baik. Terima kasih. Jadi selama begitu keluar penyampaian dari pemerintah untuk mengarah ke new normal di per tanggal 1 Juni kemarin, kami sudah sebetulnya sebelum per 1 Juni kemarin kami sudah melakukan beberapa usaha-usaha promosi yang sekiranya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, terus kemudian karyawan kami itu kehidupannya. Jadi tapi memang belum maksimal. Tapi pasca 1 Juni ini ya syukur kami sudah mengeluarkan beberapa promo yang sudah kami berikan. Kebetulan kami juga mempunyai satu kolam renang yang lumayan luas. Jadi begitu kami buka, syukur pada saat 1 Juni itu disambut baik oleh masyarakat dan pengunjung, sangat antusias datang berkunjung dan menikmati area kami dengan yang ada di area kami. Baik Pak Ali, tentunya ada usaha atau upaya yang Bapak lakukan untuk dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Seperti apa Pak? Kalau usaha kami sendiri kan tadi sudah kami sampaikan sebelum masuk setelah masuk pandemi itu sampai setelah 1 Juni itu kami sudah mengeluarkan beberapa paket promo yang sudah kami keluarkan, luncurkan baik di media sosial, media online, televisi, radio, segala macam sudah kami share. Tapi memang selama belum ada keputusan resmi dari pemerintah bahwasanya kita akan menuju ke arah new normal itu memang amat sulit ya. Jadi pasca sebelum 1 Juni itu new normal itu memang sangat minim sekali pemasukan. Tapi setelah 1 Juni begitu ada himbauan juga dari pemerintah, walaupun sebetulnya belum 100% ya, tapi kami tetap juga mengikuti protap atau anjuran dari pemerintah Kota Palu dan provinsi. Paling tidak setidaknya sebelum mereka masuk ke area kami ada beberapa hal yang harus mereka lalui. Misalnya sebelum masuk ke area hotel itu kami adakan pemeriksaan suhu badan, terus kemudian kami meminta mereka supaya menggunakan masker, sebelum masuk juga cuci tangan dulu. Terus kemudian bagi para tamu pelanggan kami yang hendak masuk ke area kolam renang itu kami batasi maksimal 20 orang. Jadi apabila melebihi 20 orang kami sarankan untuk bisa datang esok hari. Nanti kami menyusun lagi jadwal sekiranya bisa dikunjungi di hari-hari berikutnya. Baik Pak Ali, untuk yang terakhir surat edaran masuk di lokasi tempat wisata Bapak itu apa bunyinya atau himbauan apa yang disampaikan? Apakah sudah ada surat edaran terbaru mengenai new normal ataukah masih surat edaran yang berlaku waktu masa COVID-19 begitu Pak? Kalau surat edaran sendiri kami belum yang untuk masuk ke new normal itu. Cuma kebetulan kami di satu komunitas ya, Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia itu sudah ada komunikasi dengan pihak pemerintah baik itu dari Dinas Pariwisata maupun kota maupun provinsi yang sekiranya kita mempersiapkan diri apabila semuanya sudah bisa kembali normal, kita pun harus siap memberikan yang terbaik pada masyarakat. Iya, Pak Ali, terkait new normal, apakah ada trik-trik khusus dari Bapak untuk
kembali bisa meramaikan selain promo-promo yang Bapak berikan kepada seluruh masyarakat di tengah new normal ini? Iya, saya rasa selama ini kami sudah mengeluarkan beberapa promo, tapi yang pastinya kami di sini lebih menekankan kepada standar yang sudah yang diterapkan oleh pemerintah Kota Palu yang harus kami ikuti. Misalnya sebelum masuk kita harus mengikuti prosedur-prosedur penjaga kesehatan segala macam, pemeriksaan. Sejauh itu sih, karena saya rasa walaupun kita promonya bagaimana, kalau memang kita tidak bisa memberikan jaminan kebersihan, ketenangan tentang kesehatan yang ada di area kami itu tetap saja. Jadi yang paling penting bagi kami adalah bagaimana caranya para tamu pelanggan yang datang ke kemari itu bisa merasa aman, nyaman, dan terjamin tidak kena penyakit itu. Betul. Baik Pak Ali, sebelum adanya isu atau wacana new normal, sebelum pertanggal 1 Juni dibukanya usaha Bapak, sebelum itu saat pandemi berapa lama usaha Bapak berhenti Pak? Kalau berhenti sih tidak. Jadi kami tetap jalan terus. Tetap dibuka ya Pak? Memaksimalkan. Iya, kami tetap buka, tapi buka dalam arti kata kita tetap mengikuti prosedur yang ada. Baik. Karena di samping suasana yang begitu lumayan mencekam lah kalau saya bisa katakan, karena hampir seluruh hotel ya, industri perhotelan tutup ya. Jadi kami juga memaksimalkan bagaimana caranya supaya kami bisa tetap beroperasi tapi tidak mengurangi kualitas pelayanan. Jadi karena kan mungkin kita tahu semua bahwasanya ada beberapa industri yang lain yang tutup terus kemudian merumahkan karyawannya. Kami pun tidak jauh beda. Kami tetap ada beberapa karyawan yang kami istirahatkan, kami rumahkan, dalam arti kata apabila sudah kembali normal, kami akan mengajak bergabung kembali. Begitu ya, Pak Ali. Nah, Pak Ali, kita agak flashback sedikit ke masa bulan suci Ramadan, waktu Pak Ali bersama timnya membatasi jumlah karyawan. Apakah karyawan-karyawan ini juga dari usaha Bapak sendiri ini mendapatkan hak-hak mereka seperti tunjangan hari raya ataupun mungkin gaji mereka, atau seperti apa realita yang saat ini Pak Ali terjadi? Oh iya. Kalau mengenai tunjangan hari raya kan itu menurut kami ya itu adalah kewajibannya yang harus kami berikan kepada mereka, yang mana memang hari itu adalah hari yang hari kalau boleh dikata intinya mereka untuk bergembira, merasakan walaupun tidak di dalam area hotel di rumah, tapi hak-hak mereka tetap kita bayarkan. Baik. Tetap THR-nya kami bayar penuh, kemudian gajinya tetap ada yang kami berikan. Baik Pak, di tengah pandemi COVID-19, kerugian yang Bapak alami sebanyak berapa persen Pak? Kalau kerugian sih, saya tidak mau bicara kerugian ya, karena semuanya kembali kepada kemampuan masing-masing, kemampuan masing-masing ya. Karena kalau kita bicara rugi, bagaimana ya bahasanya? Otomatis adalah yang istilahnya ada pembiayaan yang seharusnya tidak harus kami keluarkan, tapi harus kami bayarkan. Karena biasanya kalau waktu normal, misalnya kalau waktu normal itu kan kami bisa membayar listrik, membayar pajak, bisa membayar iuran televisi segala macam, tapi pasca COVID ini memang teramat berat ya. Jadi kami ada langkah-langkah tersendiri bagaimana cara mensiasatinya. Misalnya ada mungkin beberapa kami ajukan kepada pihak pemerintah atau pihak instansi yang berhubungan dengan pembayaran itu untuk bisa diberi keringanan, supaya kami juga bisa memberikan hak para karyawan kami. Jadi istilahnya ada timbal balik, ada keseimbangan. Karena kalau kami mau bayar juga, misalnya bayar penuh, tapi kami juga tidak bisa menghasilkan apa-apa, jadi otomatis ruginya banyak. Betul. Iya,
Pak Ali, berarti setelah memasuki fase new normal ini dan ketika para pengunjung juga sudah sedikit-sedikit mulai ramai berdatangan, target dari tempat usaha Pak Ali yang harus Pak Ali capai seperti apa nih? Kalau target sih sebetulnya kami tidak mau mengharap banyak ya sebetulnya, karena kami belum bisa memastikan kalau pandemi ini bisa cepat berlangsung selesai waktu dekat ini. Tapi kami selalu berusaha bagaimana caranya, intinya kami bisa menghidupi karyawan yang bekerja di sini, warga-warga kami yang sekiranya masih butuh bantuan di daerah sini, kami berupaya semaksimal mungkin membantu mereka. Iya, baik. Pak Ali, untuk yang terakhir, harapan Pak Ali ya, betul, selaku pelaku usaha pariwisata yang memang sangat terdampak sekali di tengah pandemi COVID-19 ini, apa yang Bapak harapkan untuk tempat usaha Bapak dan juga termasuk kebijakan-kebijakan yang akan diberikan oleh pemerintah? Silakan Pak Ali. Baik, harapan kami sih sebetulnya tidak banyak ya, cuma mungkin bagaimana caranya pelaku usaha ini mungkin lebih sering kita tukar pikiran, berbagi informasi, bagaimana sebaiknya kita menyelesaikan atau kita mengatasi pandemi ini ke depan. Mungkin lebih sering-sering kami diajak duduk bareng dengan pemerintah kota atau provinsi, terus kemudian barangkali jurus-jurus apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa maju bersama gitu loh. Jadi Sulawesi Tengah atau Kota Palu bisa berkembang bersama dengan para pengusaha-pengusaha industri perhotelan yang ada di Kota Palu. Ya baik, berarti sampai dengan saat ini komunikasi bersama pemerintah terkait lancar ya Pak Ali ya? Puji Tuhan masih. Baik. Karena kami masih di bawah naungan PHRI kan, Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia, kami lebih pakai media itu untuk menyampaikan inspirasi, berkomunikasi, terus sharing masukan-masukan lain. Iya. Baik Pak Ali, tentunya kami sangat berterima kasih kepada Pak Ali yang masih hingga saat ini masih tetap berjuang dan tetap mendukung adanya tatanan baru new normal dengan tetap menjaga jarak dan membatasi pengunjung yang akan berkunjung di kolam renang Pak Ali sebanyak 20 orang ya Pak. Baik, betul. Pak Ali, terima kasih atas waktunya, sukses terus untuk tempat usahanya dan semoga bisa cepat kembali normal dan segera pulih untuk COVID-19 ya. Salam buat teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Pak Ali, sehat selalu dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Tengah di mana saja Anda berada. Demikian dialog singkat kami bersama dengan pelaku usaha pariwisata di Kota Palu memasuki fase new normal.